buat seluruh anak-anak Tuhan, baik anak KKR, begitu juga dengan pelayan KKR di GBKP yang kita kasih ini, agar senantiasa di hari Minggu ini kita diingatkan kembali untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita untuk melakukan segala hal. Baiklah, pada kesempatan ini besar harapan kita agar senantiasa melalui pertolongan Tuhan, kuasa dan kebenaran firman ini bisa kita pahami, dan buat semua pelayan KKR agar senantiasa diberikan hikmat sorgawi dan dimampukan untuk menyampaikan firman ini kepada anak-anak KKR kita. Pada kesempatan ini mari kita minta kekuatan kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kehidupan kami. Saat ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan di kebaktian KAKR di GBKP ini. Kiranya kuasa-Mu menjadi penolong bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini, di hari Minggu ini, dengan sukacita dan semangat yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini. Shalom buat semua anak-anak Tuhan. Yang menjadi tema di hari Minggu ini adalah bijak. Kehidupan kita di dunia ini, satu hal yang penting bagi kita bukan ditentukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tapi seberapa bijakkah kita memaknai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Karena kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, senantiasa kita tidak cukup memahami satu hal, dan tentang hal itu saja yang harus kita pegang. Tapi walaupun kita memiliki iman yang tetap kepada Tuhan, tapi iman itu harus bergerak dalam perilaku kita sebagai wujud daripada firman itu hidup untuk kita laksanakan. Pada kesempatan ini, kalau kita berbicara tentang bijak, satu hal ilustrasi yang kami sampaikan kepada kita sekalian, yaitu ada seorang bapak memiliki 2 orang anak laki-laki. Ketika dia sudah mulai tua, dia berpesan kepada 2 anaknya. Dia katakan, anakku, aku akan memberikan uang sebagai modal kalian untuk berusaha ketika bapak sudah tidak ada lagi bersama kalian. Dan uang ini bisa kalian pakai untuk modal mengembangkan usaha kalian. Agar ketika bapak tidak bersama kalian lagi, kalian bisa berusaha dan tidak susah untuk memperoleh nafkah kehidupan. Tapi satu hal lagi yang saya minta kepada kalian. Si bapak tersebut memberikan wejangan kepada anaknya. Ketika uang ini kalian pakai untuk usaha, satu lagi yang harus kalian ingat, kalian tidak boleh kena matahari. Demikianlah satu amanah daripada orang tua kepada 2 orang anaknya. Singkat cerita saudaraku, orang tua tersebut tidak lama lagi dia meninggal dunia. Setelah si bapak tersebut meninggal dunia, kedua anaknya memakai uang yang dia berikan untuk bisa berusaha. Anak yang tertua memakai uang tersebut untuk membuka usaha, dan ketika dia pergi ke tempat usahanya, dia selalu membawa payung. Pulang dari usahanya, dia selalu membawa payung agar dia tidak terkena sinar matahari. Dengan harapan apa? Agar usahanya bisa berkembang. Tapi apa yang terjadi, anak-anak Tuhan? Yang terjadi adalah usaha yang dia bangun tidak bisa berkembang. Karena dia takut sekali terkena matahari, dia selalu kemanapun membawa payung, sehingga tidak fokus untuk melanjutkan usaha. Tapi dia fokus untuk tidak kena matahari. Tapi bagaimana dengan anak yang kedua? Anak yang kedua, dia berusaha membuka usaha sesuai dengan amanah dari orang tuanya ataupun bapaknya.
Dia buka usahanya, sebelum matahari terbit dia sudah sampai di tempat usahanya. Dan dia pulang dari tempat usahanya sampai malam hari, sehingga matahari tidak akan bisa mengenai hidupnya. Karena dia menjadi orang yang bekerja keras. Sehingga apa? Usahanya banyak sekali mendatangkan keberhasilan yang berlimpah ruah. Dari ilustrasi yang saya sampaikan, dari amanah yang diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya, tentu untuk menerima wejangan orang tua tersebut butuh hikmat. Kalau anak yang pertama dia menerima wejangan itu diartikan secara letterlek. Oh, tidak boleh kena matahari, bawa payung dong. Gara-gara dia kesana kemari bawa payung takut kena matahari, dia tidak fokus kepada pekerjaannya. Tapi anak yang kedua dia memiliki hikmat. Dia bijak menyikapi amanah orang tuanya. Bagaimana sebelum matahari terbit dia sudah sampai di tempat kerjanya. Dia buka usahanya dan pulang ke rumah ketika malam hari. Itu adalah gambaran kerja keras dan tanggung jawab yang dia kembangkan. Jadi dari ilustrasi tersebut mengingatkan kita, penting sekali hidup bijaksana. Agar dunia ini, agar apapun yang kita miliki, kita paham untuk kita kelola bagi kehidupan kita. Dan tidak lupa bersyukur kepada sang pemilik hikmat tersebut. Baiklah, pada kesempatan ini kita melihat dari perikop kita, yaitu dari Amsal 6 ayat 6-8. Apa yang disampaikan oleh kitab Amsal adalah merupakan sebuah hikmat, nasihat yang diberikan oleh Amsal itu kepada pembacanya. Agar setiap orang yang menerima Amsal ini beroleh kebijaksanaan hidup dan dapat menjadikan wejangan ini ataupun nasihat ini sebagai pedoman kehidupan untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saudaraku, bagaimana Amsal mengangkatkan, yaitu orang yang malas. Bagaimana sikap orang yang malas? Kalau dia tidak berubah, kehidupannya tidak akan berguna. Kemiskinan akan membelenggu, bahkan mengikat hidupnya. Jadi menjadi anak Tuhan yang pertama dulu, jangan menjadi orang yang malas. Karena Tuhan kita sendiri juga, dia menjadi Tuhan yang memberikan motivasi kepada dia, rajin bekerja dan menghargai waktu yang dia berikan bagi kita sekalian. Bagaimana pemalas itu? Yaitu yang pertama, bangkit dari kemalasannya. Dia harus bangkit dari kebiasaannya untuk pergi kepada semut. Apa gunanya pergi kepada semut? Perhatikanlah apa yang dilakukan oleh semut. Mungkin pemalas ini tidak suka mendengar wejangan manusia. Mungkin pemalas ini sukanya tidur mulu dan tidak melakukan kegiatan apa-apa. Dan semut adalah binatang yang gampang sekali untuk dijumpai atau ditemui. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Amsal sendiri adalah pergilah kepada semut. Di mana perhatikanlah lakunya agar kamu menjadi bijak. Ada apa yang terjadi dengan semut? Semut walaupun tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang mengaturkan hidupnya, tidak ada yang menguasai hidupnya, tapi mereka hidup teratur. Boleh kita lihat di ayat 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Artinya, semut itu tahu kapan masa panen dan kapan masa-masa untuk dapat mengumpulkan makanan di masa-masa musim dingin. Artinya, dia paham tentang musim yang terjadi. Oh, kalau lagi musim panas ini harusnya menyediakan roti di musim panas, dan ketika musim dingin terjadi, mereka memiliki stok makanan dan lain sebagainya. Ketika semut ini melakukan aktivitasnya sehari-hari, disinilah orang malas itu diajak untuk bijak seperti semut. Dari semutlah orang malas itu dapat belajar bagaimana semut itu adalah binatang yang kecil, dan setiap orang pasti mengenal semut. Dan bisa kita pahami, semut itu walaupun kecil tidak berdaya, tapi banyak sekali manfaat daripada pola kehidupan semut yang dapat kita pedomani. Semut itu binatang yang rajin, suka membantu, kerja keras, selalu bekerja.
Artinya saudara-saudara, artinya buat semua pelayan KKR ataupun anak-anak KKR, melalui khotbah di minggu ini, kita diajak untuk dapat membenahi diri kita, agar menjadi bijak itu bukan berarti kita bermalas-malas, tidak peduli apa-apa, tapi dalam hal apapun kalau kita mau belajar, sekecil apapun itu fasilitas ataupun media tempat belajar, akan bermanfaat besar bagi kita, kalau kita mau mengubah diri kita dan mau belajar, memakai kesempatan, hingga menghantarkan hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijak. Oleh karena itu, kitab Amsal juga mengajak kita. Orang bijak bukan berarti tidak memperhitungkan waktu, selalu bekerja, tidak ingat Tuhan, tidak itu. Awal mula daripada hikmat untuk memperoleh kebijaksanaan adalah Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah awal dari segala-galanya. Jadi kalau kita bandingkan ini dengan bacaan remaja di minggu ini dari Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Segala sesuatu yang kita kerjakan ketika kita hidup di dunia ini, kerjakanlah itu dengan tulus, sungguh-sungguh, dan taat. Sehingga apapun yang kita kerjakan dengan baik itu kita persembahkan untuk Tuhan. Walaupun kita lakukan dalam pekerjaan kita dan hubungan kita dengan manusia, tapi semuanya itu untuk Tuhan. Berarti ketika kita melakukan semua pekerjaan itu, kalau ini untuk Tuhan, pasti akan kita lakukan yang terbaik. Untuk melakukan yang terbaik itu saudaraku, yaitu kita harus bijaksana. Agar kita memperoleh kebijaksanaan, takut akan Tuhan. Jadi klop sekali, segala sesuatu untuk memperoleh kebijaksanaan, dasarnya takut akan Tuhan. Untuk mewujudkan dan mempraktekkan kebijaksanaan itu dalam perilaku, dalam pekerjaan dan hidup kita, itu yang dikatakan Kolose pasal 3. Semua itu untuk Tuhan. Kalau yang namanya pekerjaan kita untuk Tuhan, jangan ada yang main-main, jangan ada yang bermalas-malas, jangan ada yang peduli. Karena kebijaksanaan itu adalah bersumber dari Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, kita akan menghargai hikmat yang Dia berikan bagi kehidupan kita. Kiranya firman ini menjadikan anak KKR kita berhikmat, dan hikmat itu adalah hikmat sorgawi yang turun atas mereka. Selamat mengikuti ibadah KKR dimanapun berada pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu. Izinkan firman ini memberikan kekuatan kepada seluruh pelayan KKR, begitu juga dengan anak-anak kami KKR. Agar di ibadah KKR di GBKP di minggu ini, semua anak-anak Tuhan diberikan pencerahan melalui hidup bijak di hadapan-Mu, dan guru-guru sekolah minggu juga diberikan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin.